بشير يا طبيبي نبي خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجاة حدا حديث رابس الحبايب فيها شكر عطفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pripun kabarnya Bapak-bapak dan Ibu semuanya? Sehat nggih? Sudah sarapan? Sahur nggih? Sahur. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, kesabaran dalam berpuasa. Adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat beribadah untuk ibadah puasa khusus di bulan Ramadan ini, karena tidak banyak yang bisa menikmati nikmatnya puasa ibadah di bulan Ramadan ini. Masih diberikan sehat, hendaknya masih diberi umur yang lebih, hendaknya kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara berpuasa dan beribadah yang lainnya, contohnya membaca Quran dan sebagainya. Bahkan ada seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan, aku meninggalkan di bulan Ramadan ini, meninggalkan ibadah lainnya dan fokus dalam membaca Al-Quran. Jadi meninggalkan ibadah lainnya di sini adalah ibadah yang sunnah tentunya. Kalau ibadah yang wajib tetap harus dikerjakan, tetapi lebih fokus untuk membaca Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan syahrul Quran alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena syahrul Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Dan kapan diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Kalau yang tersebar di masyarakat kita, nuzulul Quran itu kan 17 Ramadan ya. Tetapi yang aslinya kan tidak seperti itu. Bukan di tanggal 17 Ramadan, bukan di tanggal di bawah 20. Tetapi kita melihat di ayat di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti nuzulul Quran yang sebenarnya adalah ya malam ke-21 atau ke-23 atau ke-27 atau 25 atau 29. Bukan tanggal 17 Ramadan. Entah dari mana itu ya. Saya juga kurang tahu.
kok bisa dapat nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Dan alhamdulillah bukan yang kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan risalah dakwah beliau hingga hari ini kita bisa merasakan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang banyak sekali tentang qadha dan kafarat. Kemarin bagaimana cara mengqadha, siapa saja yang boleh atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dan sudah saya share di grup tentang tabel siapa yang mengqadha, siapa yang mendapatkan fidyah di grup. Dari itu sumbernya dari Instagramnya Nahdlatul Ulama NU, dan tentunya insya Allah itu sudah sesuai dengan mazhab Syafi'i, bisa dijadikan patokan, bisa lebih enak ngelihatnya gitu. Kadang kalau dijelasin kan bingung maksudnya gimana, apalagi yang ibu hamil dan menyusui itu membingungkan, karena hamil dan menyusui kan ada 3 keadaan, yang dimana 2 keadaan itu hanya mengqadha, kemudian 1 keadaannya mengqadha dan membayar fidyah. Itu bisa lebih jelas lagi. Dan di kitab ini pembahasan fikih puasa sudah habis. Ini sudah habis. Kita terakhir pembahasan adalah di sini adalah hukum i'tikaf. Ini di hari 18 Ramadan. 2 hari lagi kita memasuki 10 hari Ramadan, maka pembahasan i'tikaf insyaallah cocok. Karena insyaallah sudah ngelotok soal puasa atau ada pertanyaan lainnya tentang puasa. Kemarin ada satu pertanyaan dari Bu Guru tentang suntik yang belum saya sampaikan, karena saya bacanya setelah kajian. Yang bisa saya sampaikan pertanyaannya biar menjadi istifadah untuk semuanya. Pertanyaan adalah bagaimana tentang suntik KB gitu, KB atau suntik. Dan kemarin juga saya ada pertanyaan dari keluarga, bukan keluarga Bude di Seragen sana, pertanyaan tentang ambeien yang berdarah, bagaimana hukumnya, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Untuk suntik KB itu tidak membatalkan puasa, karena kita menilik kembali tentang hal-hal yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang menyerupai makan dan minum. Jadi suntik KB itu kan tidak menyerupai makan dan minum. Yang dimasukkan juga bukan sumber kekuatan atau vitamin atau protein-protein yang lainnya, tetapi itu adalah obat, maka itu tidak membatalkan puasa. Jika itu disuntik, kalau pil KB kan diminum, saya juga tahu. Pil KB kan masih diminum, itu kalau pil KB membatalkan puasa karena diminum. Tetapi kalau disuntikkan maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pertanyaan tentang ambeien yang berdarah, karena ambeien kan terletaknya di bagian belakang dubur, maka itu juga tidak membatalkan puasa. Setiap yang keluar darah itu tidak membatalkan puasa kecuali haid dan nifas. Haid dan nifas itu tidak membatalkan, ambeien yang berdarah tidak membatalkan puasa, walaupun itu keluarnya di bagian dubur gitu. Bahkan darah selain haid dan nifas pun juga tidak membatalkan puasa. Istihadhah itu juga tidak membatalkan puasa. Umpamanya ada orang keguguran di kehamilan bulan kedua, maka itu disebut darah istihadhah, bukan darah nifas, maka dia tetap berpuasa. Tidak boleh, tidak dihitung puasanya, tidak batal, karena itu adalah darah istihadhah.
Karena kenapa disebut dari istikhadah walaupun dia keguguran, karena janinnya belum terbentuk dengan sempurna, maksudnya belum terbentuk, maka itu disebut darah istikhadah. Kecuali kalau sudah umur 5 bulan, kehamilan 5 bulan atau 6 bulan yang dimana janinnya itu sudah terbentuk atau sudah bisa bernafas atau berdetak jantungnya atau gimana, ya maka itu dihukumi hukum nifas. Jika itu nifas maka dilarang berpuasa jika itu keguguran bagi ibu hamil. Seperti itu. Sebelum saya lanjutkan ke iktikaf, ada pertanyaan lain tentang puasa. Mungkin minggu depan itu sudah libur atau belum? Masih ya? Atau liburannya itu hari kapan ya? Libur hari raya. Tanggal 8. Maka karena hukum iktikaf, kemudian nanti ini sudah selesai, kita bahas tentang zakat fitrah, kemudian bahas tentang salat hari raya. Masya Allah. Sudah tidak lama lagi ya. Sedih atau gembira Pak? Ya ada senangnya, galau ya, ada senangnya, ada sedihnya. Ya, memasuki pembahasan tentang iktikaf. Al-i'tikafu sunnah mustahabbah. Jadi iktikaf itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Nah ini entah itu iktikaf, dinamakan iktikaf juga. Bisa dinamakan iktikaf juga seperti ini. Walaupun iktikaf 1 jam, 2 jam itu juga jika diniatkan iktikaf maka dia itu iktikaf. Nah, iktikaf sunnah mustahabbah. Kalau sunnah iktikaf 10 hari Ramadan itu adalah dari malam 21 Ramadan sampai selesai Ramadannya. Jadi umpamanya Ramadan selesai tanggal 29, maka 29 setelah berbuka itu sudah bisa keluar dari masjid. Seperti itu. Jadi iktikaf intinya adalah berdiam diri di masjid. Mau dia cuma berdiam diri atau tidur atau beribadah yang lainnya, lebih afdhalnya adalah beribadah, maka secara istilah adalah berdiam diri di masjid. Nah, iktikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, kecuali mereka yang bernazar untuk iktikaf. Jika aku lulus dengan nilai 80, umpamanya aku niat iktikaf 5 hari, maka dia itu menjadi wajib iktikafnya. Nah, iktikaf itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama adalah an-niyah wal lubthu fil masjid. Jadi 2 syaratnya adalah niat, kemudian berdiam diri di masjid. Maka seperti yang sudah kita bahas yang lalu, niat itu adalah membedakan antara mana apakah dia melakukan ibadah wajib atau sunnah, atau untuk membedakan antara perbuatan biasa dengan ibadah. Maka niat ini penting sekali dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Contohnya adalah niat yang membedakan antara ibadah dan bukan. Contoh yang paling dasar adalah mandi wajib. Jika dia tidak diniatkan mandi wajib, maka mandinya mandi biasa. Tetapi kalau diniatkan mandi wajib, maka menjadi wajib. Contoh yang lainnya adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuh. Maka niat di sini untuk membedakan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Jika datang ke masjid umpamanya, ini belum qomat, umpamanya masjidnya belum qomat, tetapi dia salat 2 rakaat dengan niat salat subuh, maka dia dihitung salat subuh. Seperti itu. Maka perlu berhati-hati kan tentang niat. Jangan sampai sudah datang ke masjid, niatnya pengennya salat sunnah dulu, tetapi dalam hatinya salah berniat untuk salat subuh. Jadi seperti itu. Jangan sampai karena masih ngantuk mungkin ya, salat subuh nih, padahal di masjid ya, salat sendiri. Berarti ini dihitung salat subuh. Kemudian niat yang membedakan, ada lagi niat yang membedakan antara perbuatan biasa dengan ibadah. Contohnya ya iktikaf ini. Iktikaf ini tadi kalau tidak diniatkan untuk iktikaf, maka ini bukan iktikaf.
Tapi jika diniatkan ke sini datang iktikaf sekalian ikuti kajian, maka pahalanya double, pahala iktikaf dan juga pahala mengikuti kajian. Seperti itu. Ini adalah niat, pentingnya niat. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Kalau kita lihat sunnah dalam iktikaf itu Rasulullah SAW mencontohkan, bahkan Rasulullah itu tidak pernah sekalipun dalam hidupnya meninggalkan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, selalu beriktikaf dan selalu melaksanakan iktikaf tersebut selama 10 hari. Tetapi dalam prakteknya kaum muslimin di Indonesia, contoh secara khusus ya, itu iktikafnya tidak 10 hari, tapi iktikaf kalong. Kalau istilahnya iktikaf kalong, itu iktikaf ya cuma di malam saja, siangnya pulang ke rumah. Apakah itu bisa? Jawabannya adalah bisa. Walaupun tentunya tidak mendapatkan fadilah seperti iktikaf 10 hari full gitu ya, tetapi itu tetap boleh dilakukan jika diniatkan untuk iktikaf. Diniatkan iktikaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dihitung iktikaf. Pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti yang menentukan. Tetapi itu juga bisa dilakukan dengan seperti itu. Tetapi lebih baiknya iktikaf 10 hari full tanpa keluar dari masjid. Ada yang pernah? Belum ya? Saya juga belum pernah soalnya. Dulu saya pernah waktu kelas 3 aliyah di pondok itu ada peraturan untuk kelas 3 wajib pulangnya atau idul fitrinya di pondok. Tetapi yang kenyataannya ya disuruh iktikaf, tetapi ya pada dolar dan sebagainya. Ya namanya masih waktu itu kelas 3 aliyah, jadi ya pada main ke ruang OSIS, kemudian tidak di masjid, main ke ya muter-muter jalan-jalan di sekitar pondok. Padahal kan iktikaf itu kan di dalam masjid, tidak boleh keluar kecuali ada uzur, umpamanya mandi, cari makan dan sebagainya. Maka jika sudah keluar dari masjid maka diniatkan kembali untuk iktikaf. Seperti itu. Kemudian wala yakhruju minal i'tikaf al-mandzur illa li hajah. Kemudian orang yang mengerjakan iktikaf karena nazar tidak boleh keluar masjid kecuali jika ada kebutuhan atau uzur. Karena dia wajib, karena dia iktikaf menjadi iktikaf wajib, maka dia tidak boleh sama sekali keluar dari masjid kecuali ada uzur. Karena jika itu dia keluar maka iktikafnya batal dan nazarnya diulang dari awal. Karena umpamanya nazarnya iktikaf 5 kali, jika 2 hari sudah keluar umpamanya tanpa uzur, maka iktikafnya batal dan ulang lagi dari awal karena dia iktikaf wajib. Kecuali nazarnya memang 5 hari tanpa ngomong 5 hari berturut-turut. Jadi dia sudah iktikaf 2 hari, maka masih tersisa 3 hari. Tetapi jika dia nazarnya 5 hari berturut saya iktikaf, maka jika 2 hari sudah keluar maka ulang lagi dari awal jika nazarnya seperti itu. Di sini ulama mengajarkan iktikaf karena nazar tidak boleh keluar masjid kecuali jika ada kebutuhan atau uzur. Karena jika keluar maka iktikafnya menjadi batal. Uzurnya di sini adalah seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkannya berdiam diri di dalam masjid. La yumkinul maqam ma'ahu. Kemudian iktikaf batal dengan jima. Wa yabtulu bil wad'i. Seperti halnya dalam ayat di surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah engkau campuri tubashiruhun, mereka ya perempuan yaitu para istri-istri, wa antum aakifuna fil masajid, dan engkau sedang beriktikaf di dalam masjid. Itu untuk iktikaf, pembahasannya memang dikit. Ada pertanyaan tentang iktikaf? Siapa tahu nanti ada yang ingin praktek 10 hari iktikaf, luar biasa sekali. Karena minimal sekali ya, kalau bisa.
dalam seumur hidup untuk melaksanakan. Saya juga belum pernah sama sekali iktikaf 10 hari full di masjid, belum pernah. Kalau di Nabawi dan Masjidil Haram itu biasanya mengadakan ada 10 hari iktikaf di bulan Ramadan. Di Masjid Nabawi ada, di Masjid Haram juga ada. Tapi di Indonesia sebenarnya juga ada banyak yang mengadakan iktikaf. Tetapi mungkin karena di masa pandemi seperti ini tidak banyak yang membuka iktikaf karena memang takut menjadi klaster baru. Apalagi kalau iktikaf itu kan dibuka untuk umum, kemudian banyak yang daftar dari daerah mana saja, lebih berbahaya. Maka karena ini hukumnya tidak wajib, mending tidak mengadakan sama sekali, lebih baik untuk melindungi jiwa manusia. Itu lebih diutamakan daripada ibadah-ibadah sunnah. Oke. Waktu maghrib sudah di masjid iktikaf yang 10 hari ya. Jadi maghrib maksud kalau iktikaf 10 hari Ramadan itu di sebelum berbuka di hari 20. Ini hari pokoknya ini hari 20 ya, besok hari 21, nanti malam hari 21. Maka iktikafnya adalah sebelum maghrib sudah di masjid, kemudian dia beriktikaf selama 10 hari sampai berbuka di di tanggal 29 atau tanggal 30 seperti itu. Ya, malam takbir dia seperti itu. Itu untuk iktikaf 10 hari. Tetapi kalau ingin cuma pengen iktikaf cuma semalam gitu aja, maka waktunya dia terserah, mau datang ke masjid waktu habis taraweh atau jam 10, jam 12 pun tidak masalah. Kemudian nanti pulangnya waktu habis subuh langsung atau habis sahur langsung. Jangan habis sahur tapi habis subuh dulu ya. Habis subuh kemudian atau habis syuruk atau habis duha, maka itu tidak mengapa. Tetap dihitung ibadah jika diniatkan ibadah tentunya. Jika diniatkan iktikaf ibadah seperti itu. Karena ini perlu diikat lagi tentang niatnya sebagai pembeda. Ini iktikaf atau cuma pengen mohon maaf mungkin pisah ranjang gitu ya, pengennya di masjid aja gitu umpamanya. Maka ini untuk membedakan antara iktikaf atau kegiatan lainnya. Siapa tahu cuma pengen main di masjid gitu, main boleh, tetapi bisa disambi niat iktikaf. Kajian juga ini seperti ini bisa diniatkan iktikaf seperti itu. Dan iktikaf itu harus dilakukan di masjid jami'. Maksudnya adalah masjid yang dimana di situ dilaksanakan sholat Jumat. Karena kalau iktikaf 10 hari pasti melewati 1 atau 2 Jumatan ya. Maka wajib dilakukan di masjid yang ada Jumatannya, biar tidak keluar ketika ada Jumatan. Umpamanya kalau di Pule sana ada Masjid Al-Amin, di sana tidak melakukan Jumatan, maka jangan iktikaf di situ. Iktikafnya di Masjid Al-Hidayah, maksudnya di dekat sana juga, yang ada Jumatannya, ibadah iktikaf yang ada dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Oke. Kalau di musola yang tidak pernah Jumatan tidak sah. Bukan tidak sah, tetapi maksudnya ini Jumatan adalah untuk mereka yang ingin full 10 hari. Kalau iktikaf di musola sah-sah saja, cuma beda antara ganjaran mana pahalanya ya Allah alam, beda, lebih afdolnya tetap di masjid. Karena di musola mungkin tidak dilaksanakan sholat jamaah atau sebagainya. Karena di masjid kan nanti bisa ikut sholat jamaah dan sebagainya, atau ada teman-teman lainnya yang ingin sholat jamaah di situ. Seperti itu.
Intinya di sini bukan soal sah dan tidak sah, tetapi lebih keutamaannya. Tadi karena sholat masjid itu adalah dia tidak meninggalkan sholat Jumat atau tidak meninggalkan sholat jamaah yang lainnya. Maka kalau di musolanya ada sholat jamaahnya maka tidak apa-apa di situ, itikaf di situ. Atau di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat tetapi itikafnya tidak melewati Jumatan, maka itu boleh itikaf di masjid yang tidak dilaksanakan Jumatan. Karena itikaf itu kan intinya kan cuma berdiam diri. Nah, berdiam diri kan nggak cuma berdiam diri kan, tapi ibadah membaca Quran atau sholat. Nah, itu yang paling intinya. Yang membuat itikaf itu lebih afdol adalah tentunya beribadah di dalam masjid seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Tadi saja kok ada pertanyaan. Apa? Tidak, intinya man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Intinya dalam Lailatul Qadar atau di 10 hari terakhir itu intinya adalah meningkatkan ibadah kita, memperbanyak ibadah kita. Seseorang bisa dianggap mendapatkan malam Lailatul Qadar jika pada malam itu dia menghidupkan malamnya, seperti itu. Contoh di sini maksudnya di malam bukan di malam ganjil tentunya, karena tanazzalul malaikatu fiha fi idzni rabbihim kullu salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dia menghidupkan malamnya dengan membaca Quran, kemudian tarawih atau qiyamul lail, membaca Quran sebanyak-banyaknya, seperti itu. Intinya adalah menghidupkan malamnya, bukan tentang itikaf. Itikaf lebih afdol karena itikaf biasanya banyak jamaahnya, jadi lebih termotivasi untuk beribadah. Beda kalau di rumah deh, motivasi ibadahnya itu tidak seberapa, seperti itu. Maka disunahkan juga ketika di 10 hari terakhir adalah berdoa dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jika disunahkan untuk berdoa dengan memakai itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak doa seperti itu di malam-malam 10 hari terakhir, malam genap maupun malam ganjil, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Karena malam Lailatul Qadar tidak ada tanda-tandanya, yaitu tetapi setelah datangnya malam Lailatul Qadar, tanda-tandanya kan matahari tidak menyengat, udara sejuk di pagi harinya. Tanda-tandanya kan setelah, bukan sebelum. Maka perlu dicari setiap harinya dalam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita bisa mendapatkan ya malam Lailatul Qadar, karena khairum min alfi syahr, lebih baik daripada malam 1000, lebih baik satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad kan umurnya panjang ya, ada yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Bahkan Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Bukan masa umurnya, tapi dakwahnya itu 950 tahun. Kalau dia hidupnya 1000 tahun lebih, maka luar biasa sekali ibadahnya gitu. Pahalanya juga banyak sekali gitu. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, umurnya kan pendek, nggak nyampe 100 tahun, sedikit sekali yang nyampe 100 tahun. Hanya mereka yang diberi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala umur sampai lebih dari 100 tahun, tetapi diberikan
keutamaan dengan malam Lailatul Qadar sehingga bisa menyamai orang-orang yang umurnya lebih dari 200 tahun sebagaimana pada zaman dahulu seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang zakat fitrah. Masih ada 15 menit ya. Zakat fitrah adalah zakat wajib, itu adalah zakat wajib yang dilaksanakan untuk setiap muslim dari bayi maupun sampai ya seberapa tua orang tua itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi seseorang atau ada umumnya ibu hamil melahirkan sebelum sholat id, maka itu dihitungi zakat fitrah bayinya. Wa tajibu zakatul fitri di salasati asya. Wajibnya zakat fitrah itu 3 syarat. Yang pertama al-Islam, muslim. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan. Dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Di sini dikeluarkan sejak terbenamnya matahari. Berarti terus bagaimana bagi mereka yang mengeluarkan zakat fitrah di tanggal 28, 29? Kalau umpamanya Idul Fitrinya tanggal 30, maka bagaimana jika dia mengeluarkan tanggal 29? Maka tidak apa-apa. Intinya adalah batas akhir mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum berangkat sholat id atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan lebih afdalnya lagi, zakat fitrah itu harus lebih afdalnya lagi, zakat fitrah itu diserahkan sendiri kepada fakir miskin. Tidak boleh nitip ke masjid atau kepada amil setiap masjid gitu, biar terkumpul banyak, kemudian biar dibaginya biar lebih banyak lagi, maksudnya biar merata pembagiannya. Dalam satu kampung umpamanya ada 100 penduduk, maka jika dikumpulkan kan menjadi, kalau zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilo, maka terkumpul 250 kg itu contohnya, maka itu lebih bagus lagi. Tetapi bisa dipilih antara pengen mengeluarkan sendiri dibagikan kepada fakir miskin atau bisa nitip ke masjid. Kemudian wujudul fadli an qutihi wa quti'a iyalihi fi dzalikal yaum. Syarat yang ketiga adalah ada kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Seperti itu. Bagi mereka yang tidak memiliki kelebihan, pokoknya bagi fakir miskin yang tidak mempunyai zakat atau bahan makanan pokok yang untuk dikeluarkan, maka di sini menjadi ma'fu atau dimaafkan karena mereka menjadi mustahik, bukan pengeluaran zakat. Jadi zakat fitrah itu kan bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang tidak mampu, sama sekali tidak mampu, maka baginya adalah menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau ada kelebihan makanan pokok, maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian wa yuzakki an nafsihi, seorang muslim itu menzakati dirinya sendiri. Maka lebih afdolnya lagi bagi mereka yang sudah baligh atau sudah baligh ya, itu lebih baik menzakati diri sendiri, tidak dizakati oleh orang tua. Kan biasanya kalau di Indonesia itu kan sampai dia menikah dizakati orang tua, zakati fitrah oleh orang tua. Maka lebih baik lagi sejak baligh itu sudah menzakati diri sendiri. Uzaki an nafsihi, karena sudah balik, sudah beda tanggungan atau sudah pisah tanggungan dari orang tua, maka lebih baik menzakati diri sendiri. Tetapi ini juga bisa diakali dengan cara ya biar seakan-akan dia yang menzakati,
Jadi beli berasnya ke orang tua kita gitu. Jadi itu bisa jalan seperti itu. Bisa beli beras ke orang tua itu bisa. Itu sudah dihitung menzakati diri sendiri karena dia mengeluarkan uang untuk beli beras, kemudian orang tua yang menyalurkannya ke masjid seperti itu bisa. Karena lebih afdolnya adalah menzakati diri sendiri kalau sudah balik. Wa amman tulzimuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan dia menzakati orang yang menjadi tanggungannya. Contohnya adalah istri, kemudian anak yang belum baligh tentunya, kemudian budak kalau ada budak, karena tetapi di sama sekali tidak ada budak, kemudian mungkin orang tua kita yang sudah sepuh, orang tua renta, maka jika itu menjadi tanggungan nafkah kita, maka kita juga wajib mengeluarkan zakat untuk mereka. Yang paling utama tentang keluarga kita. Kemudian jika ada anak yatim yang kita tanggungi nafkahnya, maka juga kita keluarkan zakat untuk anak yatim tersebut. Jika kita memelihara anak yatim atau mengadopsi atau mengasuh anak yatim, maka juga mengeluarkan zakat untuk mereka. Jadi zakat untuk diri sendiri dan zakat untuk mereka yang dalam tanggungan kita nafkahnya. Jadi kita, kemudian anak, kemudian istri, orang tua yang sudah sepuh, duda, pembantu, budak, kemudian jika umpamanya ada saudara kita yang ikut tanggungan nafkah kita, maka juga dikeluarkan zakatnya. Umpamanya ada saudara kita yang mungkin tidak bekerja kemudian numpang di rumah kita, maka dikeluarkan juga zakatnya. Jika dia tidak bekerja dan tidak memiliki harta untuk dikeluarkan zakatnya, maka bisa dibantu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, besarnya adalah so'an min quti baladihi, yaitu 1 so' dari makanan pokok di negaranya. Kalau di Indonesia itu ya berarti beras, wa qadarahu 5 artal wa thuluthu abil iraqi. Ukurannya itu seperti halnya 5/4 rital Iraq. Nah, ini dalam Indonesia itu 2,5 kg atau bisa digenapi 3 kg. Lebih baik ya. Tapi biasanya kalau di masjid di daerah saya itu ditakari pakai literan, kemudian sisanya tidak dibagikan tetapi disimpan, nggak tahu buat apa ya. Jadi yang dihitung cuma umpamanya takarannya cuma 2,5 kg. Jadi kalau umpamanya seseorang ngasih 3 kg, yang setengah kilogram ini dipisahkan masuk ke masjid biasanya. Tidak karena yang diwajibkan adalah 2,5 gram. 2,5 kg seperti itu. Untuk penerimanya mustahik di zakat fitrah itu sebenarnya cuma 2, yaitu fakir dan miskin. Bukan 8 orang itu. Kalau 8 orang itu adalah zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan atau mustahiknya ada 8 orang, yaitu untuk fakir miskin, kemudian amil, para mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan budak, orang yang punya hutang, kemudian untuk orang yang mujahid fisabilillah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para musafir. Itu mustahik untuk mereka yang zakat mal, dari harta zakat mal. Tetapi untuk zakat fitrah ini dikeluarkan atau mustahiknya adalah khusus untuk fakir miskin. Seperti itu. Karena ini hubungannya dengan hari raya. Biar hari raya mereka itu mempunyai bahan makanan untuk dimakan. Apalagi kalau Indonesia itu kan ada budaya silaturahmi muter gitu ya. Biar nanti kalau disambangi itu punya makanan untuk disuguhkan. Itu ujung-ujung ya, ujung atau sungkeman gitu ya. Maka ini adalah salah satu hikmah dikeluarkannya zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Mustahiknya adalah fakir miskin. Tapi kalau punya daerahnya tidak banyak yang fakir miskin, kemudian sisa banyak, ya diberikan untuk yang lainnya boleh. Jika di daerahnya fakir miskin sudah tidak ada tidak ada fakir miskin adanya di kabupaten sebelah umpamanya, maka
eh, itu boleh diberikan kepada yang lainnya, tetapi utamanya adalah fakir miskin. Itu ada pertanyaan untuk zakat fitrah? Tanya apa? Nggih. Untuk zakat itu kalau uang itu boleh atau tidak, sah atau tidak? Yang pertama, yang kedua, kalau zakat itu diberikan pada bulan puasa ini boleh tidak? Pertama, zakat fitrah itu bukan soal mengeluarkan. Mengeluarkan itu boleh dengan uang jika mengeluarkannya melalui lembaga penyaluran zakat. Contohnya seperti juga fidyah. Fidyah itu kan intinya memberi makan fakir miskin. Tetapi jika dia melewati lembaga penyaluran fidyah atau zakat, itu boleh dengan uang. Tetapi sesampainya kepada mustahiknya itu harus berupa bahan makanan pokok. Jadi jika ingin melakukan dengan uang, harus kita yakinkan dulu nih. Kita harus tanya dulu ke ambil kayak ini, nanti kalau saya kasih uang, jangan ngasihnya nanti uang juga atau ngasihkan bahan makanan pokok. Seperti itu. Maka jika dia bilang jika amil itu sudah tetap saya, maksudnya biasanya ngasihnya adalah makanan pokok, maka sudah cukup dengan uang. Boleh dengan uang. Jika yang kita titipi uang atau lembaga penyaluran tersebut amanah dan menyampaikan kepada para mustahiknya itu dengan bahan makanan pokok. Intinya adalah sesampainya mereka ke mustahiknya. Jadi uang yang kita berikan itu nanti sampai ke fakir miskin itu dengan berupa bahan makanan pokok. Begitu juga fidyah. Sekarang terbuka banyak lembaga-lembaga yang membuka penyaluran fidyah. Maka boleh saja menyalurkan dengan uang ke lembaga tersebut, tetapi dengan syarat lembaga tersebut harus menyalurkan ke fakir miskin berupa bahan makanan pokok. Tetapi lebih afdalnya lagi kita mengeluarkannya dengan langsung barang saja biar lebih afdal dan kita itu ayam gitu. Mengeluarkannya oh ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Terus bagaimana jika kita melakukan fidyah melalui lembaga penyaluran? Fidyah itu di umumnya melalui zakat, melalui amil. Fidyah saya membayar zakat, membayar fidyah untuk umumnya orang tua. Tetapi ternyata lembaga penyaluran tersebut tidak memberikan bahan pokok tetapi juga uang, maka fidyahnya tidak dihitung. Karena fidyah itu memberi makan fakir miskin. Jika lembaga tersebut tidak memberikan makan fakir miskin, hanya memberi uang, maka fidyah tersebut tadi tidak dihitung. Jadi fidyahnya masih berhutang tentunya. Nah, ini yang dosa siapa? Tentunya amilnya berdosa karena dia tidak menjaga amanahnya, tidak menyampaikan sesuai haknya. Dan bagi yang melakukan dengan uang, maka harus menyalurkan lagi, harus mengeluarkan fidyah lagi seperti itu. Seperti itu untuk fidyah. Itu juga dengan zakat fitrah. Ada pertanyaan lainnya? Jam 8 ya. Itu untuk zakat fitrah lebih amannya kita mengeluarkan dengan bahan makanan pokok. Sekarang kan kalau zakat fitrah alhamdulillah sudah banyak masjid, pasti setiap desa itu ada masjid yang menerima pembayaran zakat fitrah. Lebih baik dibayarkan dengan bahan makanan pokok. Kecuali memang masjidnya tidak menerima makanan pokok, cuma menerima uang atau lembaga sekolah kan ada banyak sekolah-sekolah yang buka zakat fitrah juga. Maka jika tidak menerima bahan pokok atau uang, maka bisa uang saja, tapi dengan syarat tadi, dengan syarat lembaga yang menyalurkan zakat atau fidyah kita itu menyalurkan kepada fakir miskin dengan bentuk bahan makanan pokok atau dibelikan. Jadi uang yang sudah dikumpulkan itu dibelikan beras, kemudian disalurkan dengan beras tersebut, bukan uangnya diteruskan ke fakir miskin. Seperti itu. Itu ada yang menanyakan. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga nggih. Tidak ada. Kalau ya ini akad zakat tidak ada akad dalam zakat fitrah. Ya zakat itu kan seperti ibadah-ibadah lainnya. Intinya adalah
niat dari pemberi zakatnya atau yang mengeluarkan zakatnya. Ini niatnya beri zakat, maka itu sudah cukup. Seperti itu. Karena memang di tempat saya juga seperti itu ada. Jadi sebelum memberi zakat nanti yang memberi zakat salaman dulu, ada bacaannya gitu. Maka tidak ada, yang ini adalah niat tentunya, niat dalam yang mengeluarkan zakatnya. Jika dia niat berzakat fitrah maka sudah cukup seperti itu. Kalau ingin akad-akadnya juga, tetapi juga tidak apa-apa, karena akad itu adalah akad menyerahkan untuk dibagikan, gitu kan, intinya seperti itu. Tapi kalau tanpa akad pun juga tidak apa-apa, karena kita sudah tahu, oh ini amil adalah mereka yang lembaga penyaluran zakat, maka sudah itu sudah cukup. Ada pertanyaan lainnya? Salah sudah cukup, sudah paham semuanya dalam zakat dan iktikaf. Semoga di sisa Ramadan pada tahun ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan menjadi hamba orang Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu semoga melekat dalam diri kita, dan tentunya semoga ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi tetap berlanjut di bulan-bulan berikutnya selama setahun penuh hingga kita bertemu di bulan Ramadan tahun berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.